Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan membahas materi tentang konsep dan prinsip pembelajaran, di mana pemateri pertama yaitu saya sendiri, Mila Agustin, dan pemateri kedua yaitu sahabat Keke Danin Eka. Baiklah, langsung saja kita membahas yaitu tentang prinsip-prinsip belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran terlebih dahulu. Apa sih prinsip belajar itu? Baik, prinsip belajar menurut Gestalt yaitu adalah suatu transfer belajar antara pendidik dan peserta didik sehingga mengalami perkembangan dari proses interaksi belajar mengajar yang dilakukan secara terus-menerus dan diharapkan peserta didik akan mampu menghadapi permasalahan dengan sendirinya melalui teori-teori dan pengalaman-pengalaman yang sudah diterimanya. Dan prinsip belajar menurut kami adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Dan prinsip-prinsip belajar yang terkait dengan proses belajar itu ada 10. Yang pertama yaitu prinsip kesiapan, yang kedua yaitu prinsip motivasi, yang ketiga yaitu prinsip persepsi, yang keempat yaitu prinsip tujuan, yang kelima yaitu prinsip perbedaan individual, yang kelima yaitu prinsip transfer dan retensi, dan selanjutnya yaitu prinsip belajar kognitif, selanjutnya yaitu prinsip belajar efektif, selanjutnya prinsip belajar evaluasi, dan yang terakhir adalah prinsip belajar psikomotor. Nah, itu ada 10 prinsip terkait dengan prinsip belajar. Oke, selanjutnya kita lanjut ke prinsip pembelajaran. Apa sih prinsip pembelajaran itu? Prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Oke, di sini ada prinsip-prinsip pembelajaran yang terkait dengan proses belajar. Di sini ada 7 prinsip. Yang pertama yaitu perhatian dan motivasi. Yang kedua, keaktifan. Yang ketiga, keterlibatan langsung. Yang keempat, yaitu pengulangan. Yang kelima, yaitu proses individual. Yang selanjutnya, yaitu tantangan. Yang terakhir, yaitu balikan dan penguatan. Oke, itu saja dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh sahabat Keke. Baik, saya Keke Danin Eka akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran. Yang pertama, apa sih itu konsep? Lalu yang kedua, apa sih itu belajar? Yang pertama, konsep. Konsep merupakan gambaran umum yang bersifat abstrak dari situasi, objek, atau peristiwa dan suatu akal pikiran, suatu ide atau gambaran mental. Nah, suatu konsep ini adalah bagian dari patokan. Nah, lalu apa sih belajar itu? Belajar ialah suatu proses perubahan dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dengan bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikiran, dan lain-lainnya. Nah, belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan.
sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dan lingkungannya. Nah, dalam hal ini konsep pembelajaran dibagi 3, yaitu proses pembelajaran, kedua tingkah laku, yang ketiga pengalaman. Nah, yang pertama proses belajar. Proses belajar yang dialami peserta didik seperti yang terjadi melalui beberapa proses. Yang pertama, belajar memulai dalam bentuk sikap dan persepsi positif terhadap belajar. Nah, sikap dan persepsi positif terhadap belajar merupakan cikal bakal yang harus menentukan peserta didik itu belajar atau tidak. Nah, yang kedua, belajar ditandai dengan adanya upaya peserta didik mencoba melakukan seleksi, organisasi, dan integrasi pengetahuan yang akan dipelajari ke dalam pengetahuan yang telah dimiliki. Nah, yang ketiga, belajar ditandai dengan adanya upaya peserta didik untuk melakukan perluasan dan penyempurnaan terhadap pengetahuan yang telah mengintegrasikan di struktur kognitifnya. Lalu yang keempat, belajar adalah penerapan pengetahuan secara bermakna atas dasar pemahaman yang telah berkonstruksi di struktur kognitifnya. Hal ini merupakan suatu kewajiban bahwa pemikiran dan pemakna konseptual terjadi tujuan belajar. Nah, yang kelima yaitu belajar adalah pembiasaan berpikir aktif dan produktif. Nah, disinilah puncak proses belajar seseorang peserta didik. Proses belajar pada tingkat ini ditandai dengan adanya perkembangan nilai pada peserta didik. Dengan demikian, proses belajar tidak sekali terjadi, tetapi merupakan proses berkelanjutan yang diwarnai oleh perubahan sebagai akibat hasil interaksi dengan lingkungan belajar.